Refraksi gelombang itu apa sih? Pasti di antara teman-teman pernah pergi ke pantai kan? Oke, sekarang kita perhatikan gulungan gelombang laut yang bergerak dari tengah laut menuju ke tepi pantai. Berikut adalah salah satu contoh ilustrasi dari refraksi gelombang. Refraction. For example, in this animation, you can see the waves in deep water are approaching straight, but they're going to slow down in the shallow water near the headland here, but still go fast in the deep water in the bays on both sides, and that causes the waves to bend and wrap and conform somewhat to the shoreline. That's what refraction is. Ketika masih di tengah laut, gelombang laut biasanya bergerak ke berbagai arah. Tetapi, ketika semakin mendekati garis pantai, seolah-olah otomatis sejajar dengan garis pantai. Ketika semakin dekat dengan garis pantai, gelombang laut semakin sejajar dengan garis pantai. Kemudian, pada saat pecah, gelombang laut tepat sejajar dengan garis pantai. Yang dimaksudkan dengan garis pantai di sini adalah perbatasan antara laut dan hamparan pasir. Fenomena tersebut merupakan salah satu contoh refraksi gelombang. Sehingga setelah melihat fenomena tersebut, kemudian kita memahami ilustrasi tersebut, kita dapat mengetahui apa itu pengertian refraksi gelombang. Refraksi atau disebut juga pembiasan gelombang adalah peristiwa perubahan arah gelombang yang bergerak ke arah pantai dari kedalaman air yang dalam menuju kedalaman air yang dangkal. Karena adanya perubahan kedalaman air, peristiwa refraksi gelombang diakibatkan oleh perbedaan kecepatan gelombang yang biasanya disertai juga dengan perubahan panjang gelombang yang mengecil. Nah, untuk membantu teman-teman lebih memahami hal ini, kita tinjau pembiasan gelombang laut pada saat gelombang laut bergerak dari tengah laut menuju ke tepi pantai. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping mewakili gelombang laut yang bergerak dari tengah laut menuju garis pantai. Gelombang laut diwakili oleh muka gelombang. Arah gerakan gelombang laut diwakili oleh sinar atau garis atau tanda panah yang tegak lurus muka gelombang. Kemudian, untuk gambar yang kedua, kita bayangkan muka gelombang masih berada di bagian laut yang dalam, yaitu A dan A aksen. Dalam selang waktu yang sama, muka gelombang bergerak dari A ke B dan dari A aksen ke B aksen. Perhatikan bahwa jarak antara A ke B sama dengan jarak dari A aksen ke B aksen. Selanjutnya, muka gelombang yang tiba di B mulai memasuki bagian laut yang dangkal. Sedangkan muka gelombang yang tiba di B aksen masih berada di bagian laut yang dalam. Karena bergerak di daerah yang dangkal, maka muka gelombang yang tiba di B tadi mulai berkurang kelajuannya. Sebaliknya, muka gelombang yang tiba di B aksen bergerak dengan kelajuan yang sama seperti sebelumnya. Dalam selang waktu yang sama, muka gelombang berada di bagian laut yang dangkal bergerak dari B ke C. Demikian juga, muka gelombang yang berada di bagian laut yang dalam bergerak dari B aksen ke C aksen. Perhatikan bahwa dalam selang waktu yang sama, muka gelombang yang berada di bagian laut yang dangkal menempuh jarak yang lebih pendek, yaitu B ke C. Sedangkan muka gelombang yang berada di bagian laut yang dalam menempuh jarak yang lebih jauh, yaitu B aksen ke C aksen. Hal ini dikarenakan muka gelombang yang berada di bagian laut yang dangkal bergerak lebih lambat, lajunya lebih kecil. Karena bergerak lebih lambat, maka selama selang waktu yang sama, jarak yang ditempuhnya juga lebih pendek. Nah, karena dalam selang waktu yang sama, jarak yang ditempuh muka gelombang ketika bergerak dari B ke C lebih pendek dibandingkan dengan jarak yang ditempuh muka gelombang dari B aksen ke C aksen. Maka, arah gerakan muka gelombang perlahan-lahan dibelokkan, sebagaimana tampak pada gambar di atas. Ingat
bahwa semakin dekat dengan garis pantai, laut juga semakin dangkal. Karenanya, semakin mendekati garis pantai, laju gelombang semakin berkurang. Berkurangnya laju gelombang mengakibatkan arah gerakan gelombang terus dibelokkan. Proses ini terus berlangsung hingga gelombang mencapai garis pantai. Ketika gelombang terpecah, arah gerakan gelombang tepat sejajar dengan garis pantai, sehingga proses ini juga dapat menjelaskan terjadinya gelombang. Gambar di bawah menunjukkan contoh refraksi gelombang di daerah pantai yang mempunyai kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. Suatu deretan gelombang di laut dalam mempunyai panjang gelombang LO dan garis puncak gelombang sejajar bergerak menuju pantai. Setelah melewati kontur dengan kedalaman relatif D per LO kurang dari 0,5, garis puncak gelombang yang semula lurus berubah bentuk dan berubah untuk sejajar dengan garis kontur dan garis pantai. Garis ortogonal gelombang membelok dalam arah menuju tegak lurus garis kontur. Pada lokasi 1, garis ortogonal gelombang menguncup, sedang di lokasi 2, garis ortogonal gelombang menyebar. Rumus refraksi gelombang pada kontur yang tidak teratur. Kemudian yang terakhir, ada rumus refraksi gelombang pada kontur lurus dan sejajar. Untuk lebih memahami mengenai perhitungan refraksi gelombang, maka kami akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang refraksi gelombang. Di sini ada satu soal dan pembahasan yang akan sedikit saya jelaskan. Yang pertama, ada soal suatu deret gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai yang mempunyai kontur dasar laut lurus dan sejajar dalam arah barat timur. Di laut dalam, tinggi gelombang adalah 1,75 meter, periode 9 detik, dan arah gelombang adalah dari arah barat laut. Alfa 0 sama dengan 60 derajat. Ditanya, tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 3,2 meter. Jawab yang pertama yaitu menentukan nilai D per L0. L0 sama dengan 1,56 T kuadrat yang didapatkan 1,56 dikali 9 kuadrat sama dengan 126,3 meter. Untuk C0 yaitu L0 per T sama dengan 126,36 per 1,75 didapatkan 14,04 meter. Lalu D per L0 sama dengan 3,2 per 126,36 didapatkan 0,0253. Yang kedua, menentukan nilai D per L dengan lampiran A1. D per L didapatkan 0,06478. Untuk L sama dengan 3,2 per 0,0678 sama dengan 49,40 meter. Lalu cepat lambat gelombang C sama dengan L per T sama dengan 49,40 per 9 sama dengan 5,489 M per D. Lalu arah datang gelombang pada kedalaman 3,2 meter. Sin alfa 1 sama dengan C1 per C0 dikalikan sin alfa 0 sama dengan 5,489 per 14,04 dikalikan sin 60 sama dengan 0,3386. Untuk alfa 1 sendiri didapatkan 19,79 derajat. Lalu koefisien refraksinya adalah K1 sama dengan akar dari cos alfa 0 per cos alfa 1 sama dengan akar cos 60 per cos 19,79 derajat sama dengan 0,729.
Lalu kita mencari nilai N dari lampiran A1, yaitu D per L0 sama dengan 0,0253. Untuk N didapatkan 0,9488. Kemudian kita mencari koefisien pendangkalan atau KS. KS sendiri didapatkan dari rumus akar N0 kali L0 per N1 kali L1 sama dengan akar 0,5 kali 126,36 per 0,9488 dikali 49,40 sama dengan 1,169. Yang terakhir, tinggi gelombang pada kedalaman 3,2 meter adalah H1 sama dengan KS kali KR kali H0. Didapatkan 1,169 kali 0,729 dikali 1,75 dengan hasil akhir yaitu 1,491 meter. Demikianlah soal dan pembahasan tentang refraksi gelombang. Sekian dan terima kasih.